Hai everyone, selamat datang kembali di Update Bitcoin. Jadi untuk update Bitcoin, kali ini kita akan bahas sedikit untuk fundamental situasi yang ada pada US saat ini. Jadi teman-teman udah saya remind berkali-kali soal data yang paling penting untuk pekan ini, yaitu CPI. Jadi sebetulnya dengan apa yang terlihat, saya pikir harga sudah mulai menerima konsekuensinya. Jadi kalau kita lihat para pelaku pasar, sentimennya itu kelihatannya sudah ditentukan. Dalam artian dengan forecast CPI saat ini masih di 6,5% untuk core CPI-nya, dan untuk CPI yang year over year-nya itu masih di 8,1%. Bahkan untuk CPI yang month over month-nya itu naik 0,1%. Maka mungkin kita di sini sudah mulai bisa berasumsi bahwa ya, the Fed akan masih agresif dalam naikin suku bunga. Bahkan berdasarkan data ketenaga kerjaan minggu lalu, which is NFP, menunjukkan katanya ya jobs reportnya itu masih dalam indikasi yang positif. Nah, ini sebenarnya membuka peluang sekali lagi untuk the Fed itu lebih agresif dalam naikin suku bunga. Nah, baru-baru ini saya ketemu sebuah riset yang menarik ya. Jadi ini berdasarkan research yang saya lakukan bersama dengan tim. Ketemulah yang namanya Inflation Nowcasting. Jadi sebenarnya ini fitur yang dikeluarkan oleh the Federal Reserve Bank of Cleveland. Jadi negara bagian Cleveland itu ngeluarin semacam kayak fitur baru atau sistem untuk menghitung potensi istilahnya angka inflasi yang akan dirilis. Nah, menariknya kalau teman-teman lihat September itu perkiranya 8,2%. Jadi berdasarkan konsensus yang sudah diperkirakan oleh beberapa ekonomis ya kita bilangnya, itu harusnya 8,1. Tapi berdasarkan Inflation Nowcasting itu di 8,2%. Jadi jatuhnya nanti kalau misalkan betul-betul di 8,2%, berarti secara aktual itu akan di atas angka forecast-nya. Otomatis hal ini akan memberikan dampak terhadap dolar untuk kembali naik. Dan kenapa kalau dolar kembali naik? Karena kenaikan suku bunganya pada pertemuan mendatang itu sudah bisa dipastikan. Dan saya pikir mungkin berdasarkan perhitungan ini ya, ini kan yang dipakai sama The Fed sendiri ya. Mungkin berdasarkan perhitungan ini mereka sudah yakin banget bahwa CPI itu masih akan di atas dari perkiraan rata-rata publik. Jadi kalau misalkan demikian, sudah bisa dipastikan ya, ibaratnya probabilitas kenaikan suku bunga The Fed di November mendatang itu akan di 0,75%. Dan ini impact-nya sudah terasa. Ibaratnya harga tuh sudah bereaksi atas sentimen tersebut. Nanti menjelang kenaikan suku bunga, kalau kita ngelihat market atau harga perlahan-lahan mulai naik, jangan heran teman-teman, karena sebetulnya kembali lagi yang jadi pertanyaan adalah apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell ya. Reaksi pasar akan probabilitas kenaikan suku bunga yang tinggi ini itu sudah terasa per sekarang. Cuma permasalahannya, sekali lagi, apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada saat meeting mendatang ya. Dan itu nanti akan kita bahas, mungkin jauh ya, kita mungkin bisa ngadain live streaming before November itu, jadi ibaratnya teman-teman bisa ngedapetin kayak semacam ya perkiraan lah atau forecast, oke? So, di pembahasan untuk fundamental update yang paling pertama yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah seputar hal ini, karena ini harusnya menjadi pre-analysis buat kita persiapan sebelum CPI besok. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke dalam price action update starting from the daily time frame. Jadi apa sih yang perlu di-note untuk daily time frame? Kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, sebetulnya berdasarkan trendline yang sudah kita bahas beberapa hari lalu, itu sudah mulai di-breakdown. Artinya harganya sedang berusaha untuk mencoba menembus trendline tersebut, dan bila mana ini yang terjadi, berarti sebenarnya ini mengindikasikan situasi yang kurang begitu baik. Dan bisa dibilang berarti belum ada demand yang cukup pada kisaran area harga ini. Nah, ini akan menjadi problem buat kita pantau juga dalam beberapa jam ke depan. Sebisa mungkin sebetulnya ini dalam 2 jam sih kalau kita lihat ya. Close candle-nya kalau bisa jangan sampai di bawah trendline. Tapi kalau misalkan di bawah trendline, maka istilahnya secara probabilitas itu akan meningkat untuk Bitcoin, bahkan ngetes sampai kisaran level $18.700 ya. $18.700. Next potential stop area ya. Padahal teman-teman kalau lihat ya,
ada istilahnya orang yang bilang ya, kayak semakin sering resistance dites itu akan semakin mudah untuk di break. Begitupun semakin sering support dites maka akan semakin mudah di break. Nah, kalau misalkan berdasarkan data yang saya update barusan, itu sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk membuat pasar panik dan harusnya ngedam barangnya mereka. Tapi kalau misalkan ternyata entah karena alasan tertentu harga belum didam juga dan harga masih bisa bertahan di level support ini, berarti saya cukup confident at least someone still holding the price, walaupun mereka belum beli dalam jumlah yang banyak sehingga membantu harganya untuk bisa terrebound, tapi setidaknya harga juga bertahan di level support ini. Karena kalau teman-teman perhatikan untuk stock market hari ini rata-rata sudah create yang namanya lower low ya, walaupun Dow Jones di sini close-nya sedikit hijau, tapi perlu dipahami teman-teman, secara close candle itu masih sedikit ya bisa dibilang mendekati level terendahnya kemarin ya. Jadi masih belum bisa dikatakan baik. Bahkan untuk Nasdaq sendiri itu posisinya close dalam keadaan merah. Bahkan dia tadi sempat create lower low price dari pergerakannya selama beberapa bulan terakhir. Jadi bukan beberapa bulan terakhir lagi ya, bahkan terakhir kita berada di harga ini itu adalah sekitar September 2020. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu teman-teman. Menarik untuk kita ngelihat Bitcoin at least masih bisa bertahan ya di kisaran harga sekarang, walaupun ini adalah harga November 2020. Jadi kalau misalnya mengikuti situasi daripada si stock market di September, itu berarti harusnya kita ada di kisaran $10.800 guys ya. Nah, berarti somehow kita bisa menilai bahwa orang-orang lebih mempertahankan harga Bitcoin daripada memegang stock market. Dan bahkan memang kalau misalnya kita teman-teman yang ngikutin berita pasti tahu ya, istilahnya BlackRock waktu itu sempat sampein, dia sempat bilang bahwa dia punya portofolio untuk saham itu lagi dikurangin. Dan menariknya adalah belakangan ini kan kita tahu nih BlackRock lagi kerjasama dengan Coinbase, mereka lagi terima transaksi untuk Bitcoin, dan ini artinya sebetulnya menjadi indikasi positif bahwa ada kemungkinan BlackRock tertarik untuk masih istilahnya ngelirik Bitcoin dibandingin stock market untuk saat ini ya. Jadi kita sama-sama udah lihat sebetulnya untuk stock market pun saya istilahnya banyak banget dapetin fear dari kiri kanan ya, masih bisa turun lagi sampai 40%-an bahkan 50%-an, dan sekarang kita baru 25%, artinya baru setengah jalan nih ya, belum sampai 40%, belum sampai 50%. Bitcoinnya udah 78% penurunannya lebih kurangnya. Taunya dari mana? Sebenarnya kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement ditarik dari swing low-nya ke swing high-nya ya, dari sini nih. Ini kalau bisa jangan pakai ini ya, untuk apa namanya, chartnya jangan yang logarithmic ya. Jadi kalau kita pakai chart basic aja, ini tuh kita bertahan di level support karena ada Fibo 78,6% teman-teman ya. Jadi something yang menurut saya sangat menarik, karena $17.800 itu artinya kita sudah koreksi 78% dari all time high-nya semenjak kenaikannya pada bulan 2020 kemarin. Oke, jadi ini something bisa dibilang menjadi sebuah level yang paling penting. Bahkan untuk Fibonacci aja ini udah angka sebelum kita ketemu yang namanya 100%. Oke, nah itu perlu di-note teman-teman. Nah terus nextnya, ini kalau kita lihat secara trendline yang terakhir sudah kelihatan ya di time frame hourly itu sebenarnya sudah ke break. Jadi kita bisa asumsikan bahwa di sini itu ada 2 kali rejection bahkan terhadap trendline-nya yang sudah menjadi indikasi seperti konfirmasi. Nah, cuman yang menarik menurut saya, ini saya temukan lagi pada saat saya tadi melakukan research dengan chart yang kosong. Saya lihat di sini ada kemungkinan kita bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern juga. Ya, artinya kan penurunan sellersnya kan semakin lama semakin melemah nih ya. Dia mulai terbatas, penurunan terbatas, dan lama-lama ke squeeze. Nah, selain terbentuk falling wedge, saya juga melihat ada kemungkinan kita bergerak dalam sebuah broadening bottom pattern, dan ini adalah pattern reversal. Dan keduanya sebetulnya, baik itu falling wedge maupun broadening bottom, itu kecenderungannya adalah breakout ke arah atas. Jadi apakah saya bilang pasti akan breakout? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu, karena sampai dengan saat ini kita ngelihat selling pressure-nya masih ada dan momentumnya belum melemah ya, belum melemah banget ya. Kita masih ngelihat ini candle merahnya tuh panjang-panjang ya, tebel-tebel ya, istilahnya kayak market tuh berusaha ngedam, tapi somehow ada yang mempertahankan harga ini. Dan kalian bisa lihat juga dari dia punya volume masih lumayan tinggi
ya. Setidaknya itu bisa jadi pertimbangan untuk saat ini. Kita coba lihat dulu bagaimana Bitcoin bisa bertahan di level tersebut, dan semoga kiranya update yang saya berikan pada malam hari ini untuk pre-analysis CPI data besok bisa bermanfaat. Thank you so much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone guys. Cheers and have a nice day. Bye bye.